Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tentang tunarungu dan mengenal anak tunarungu. Yang pertama, mengenal anak tunarungu. Di sini kita akan sedikit mengenal lebih dalam tentang anak tunarungu. Dari apa itu tunarungu, ciri-ciri anak tunarungu, faktor-faktor terjadinya kelainan atau tunarungu, cara belajar anak tunarungu, tujuan pendidikan anak tunarungu, dan jenis masalah yang dihadapi oleh anak tunarungu. Yang pertama, apa itu tunarungu? Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengarannya. Dalam istilah medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagosis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Selanjutnya ada ciri-ciri anak tunarungu. Meskipun sama-sama memiliki gangguan pada pendengaran, ciri-ciri dan gejala yang ditampilkan bisa berbeda-beda antara bayi dan anak-anak. Semakin lama anak Anda mengalami gangguan pendengaran, maka perkembangannya akan terganggu. Jadi, dengan mengetahui gejalanya secara dini, Anda dapat mencegah komplikasi yang lebih berat. Biasanya pada bayi, yang pertama, tidak terkejut mendengar suara yang keras. Selanjutnya, tidak menoleh untuk merespon ke arah sumber suara. Biasanya ini terjadi pada usia lebih dari 6 bulan. Kemudian, tidak mengucapkan kata apapun seperti dada, mama, papa, nana, dan lain sebagainya. Biasanya itu pada usia di atas 1 tahun. Selanjutnya, tidak menoleh ketika dipanggil namanya, namun mengalihkan pandangannya ketika si bayi melihat Anda. Dan selanjutnya ada pada anak. Nah, ciri pada anak ini biasanya pelafalan bicaranya tidak jelas. Kemudian tidak mengikuti instruksi apa yang kita katakan. Selanjutnya berbicara dengan suara yang lebih keras dan biasanya. Juga sering kali bicara hah atau apa ketika diajak berbicara. Kemudian sering menyalakan televisi dengan volume yang sangat tinggi. Selanjutnya ada anak biasanya mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara apa yang kita katakan. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya anak tunarungu. Biasanya ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu keturunan dari salah satu anggota, biasanya anggota keluarga yang mengalami gangguan ketunarunguan juga. Entah itu ayah, ibu, atau nenek, kakek gitu. Selanjutnya ada ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak atau rubella, dan ini merupakan penyebab umum ketunarunguan pada bayi. Selanjutnya ada ibu yang mengandung menderita keracunan darah toxamania yang menyebabkan kerusakan pada plasenta yang menyerang syaraf atau alat pendengaran. Dan faktor eksternalnya, biasanya anak mengalami infeksi pada saat kelahiran. Selanjutnya, ototitis media atau radang pada bagian telinga tengah yang menimbulkan nanah dan mengganggu hantaran bunyi.
Biasanya ini terjadi pada anak-anak sampai usia 6 tahun. Selanjutnya ada meningitis atau radang selaput otak. Ini merupakan penyakit yang menyebabkan ketunarunguan. Yang terakhir ada penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Selanjutnya, cara belajar anak tunarungu. Menurut Esther Brooks mengemukakan bahwa terdapat 3 jenis utama ketunarunguan menurut lokasi gangguannya. Yang pertama, conductive loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat gangguan pada bagian luar atau tengah telinga yang menghambat dihantarkannya gelombang bunyi ke bagian dalam telinga. Selanjutnya yang kedua ada sensory neural loss, yaitu ketunarunguan yang terjadi bila terdapat kerusakan pada bagian dalam telinga atau syaraf auditor yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Yang ketiga ada central auditory processing disorder, yaitu gangguan pada sistem syaraf pusat proses auditer yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinganya itu sendiri. Anak yang mengalami gangguan pusat pemrosesan auditer ini mungkin memiliki pendengaran yang normal bila diukur dengan audiometer, tetapi mereka sering mengalami kesulitan memahami apa yang digenggamnya. Selanjutnya, metode pengajaran pada anak tunarungu. Yang pertama ada belajar bahasa melalui membaca ujaran. Nah, ini bisa seseorang dapat menjadi pembaca ujaran yang baik bila ditopang oleh pengetahuan yang baik tentang struktur bahasa sehingga dapat membuat dugaan yang tepat mengenai bunyi-bunyi yang tersembunyi. Selanjutnya ada 8 bentuk tangan yang menggambarkan kelompok-kelompok konsonan diletakkan pada 4 posisi di sekitar wajah yang menunjukkan kelompok-kelompok bunyi vokal dan digabungkan dengan gerakan alami bibir pada saat berbicara. Isyarat-isyarat ini membuat bahasa lisan menjadi lebih tampak. Yang kedua ada belajar bahasa melalui pendengaran. Belajar bahasa melalui pendengaran ini biasanya individu tunarungu dari semua tingkat keturunan dapat memperoleh manfaat dari alat bantu dengar tertentu. Jadi alat bantu dengar ini telah terbukti efektif bagi jenis ketunarunguan sensori neural dengan tingkat yang lebih berat sekali. Selanjutnya ada belajar bahasa secara manual. Ini biasanya penggunaannya melalui bahasa isyarat. Pengajarannya juga bisa secara terprogram bagi anak tunarungu yang harus dimulai sedini mungkin bila kita mengharapkan tingkat keberhasilan yang optimal. Selanjutnya, tujuan pendidikan anak tunarungu. Salah satu tujuan pendidikan bagi anak tunarungu yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, serta menolong diri sendiri dan mengembangkan diri sesuai asas pendidikan seumur hidup. Pembelajaran bagi anak tunarungu ini harus diberikan secara khusus karena pertumbuhan dan perkembangan anak tunarungu itu memiliki karakteristik yang khas baik fisik, mental, intelektual, ataupun emosionalnya.
Anak tunarungu ini memiliki hambatan-hambatan tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menjelaskan adanya kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap peserta didik secara individual. Selanjutnya, jenis masalah yang mungkin dihadapi oleh anak tunarungu. Yang pertama, bagi anak tunarungu itu sendiri, sehubung dengan karakteristik tunarungu yaitu miskin dalam kosakata, sulit memahami kata-kata yang abstrak, sulit mengartikan kata-kata mengandung kiasan, adanya gangguan bicara, maka hal-hal tersebut merupakan sumber masalah pokok bagi anak. Yang kedua, bagi keluarganya. Lingkungan keluarga itu merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting yang kuat terhadap perkembangan anak, terutama anak luar biasa atau tunarungu. Anak ini mengalami hambatan sehingga mereka sulit menerima norma lingkungannya. Berhasil atau tidaknya anak tunarungu melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada bimbingan keluarga. Selanjutnya, bagi masyarakat. Pada umumnya, orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu itu tidak dapat berbuat apapun. Pandangan semacam ini sangat merugikan anak tunarungu. Karena adanya pandangan ini biasanya dapat kita lihat sulitnya anak tunarungu untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Di samping itu, pandangan karena ketidakmampuannya tadi, ia sulit untuk bersaing dengan orang-orang yang normal seperti biasanya. Kesulitan memperoleh pekerjaan di masyarakat ini mengakibatkan timbulnya kecemasan baik dari anak itu sendiri maupun dari keluarganya, sehingga lembaga pendidikan dianggap tidak bisa berbuat sesuatu karena anak tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya. Selanjutnya ada bagi penyelenggara pendidikan. Perhatian akan kebutuhan bagi anak tunarungu tidaklah dapat dikatakan kurang karena terbukti bahwa anak tunarungu banyak mengikuti pendidikan sepanjang lembaga pendidikan itu dapat dijangkaunya. Persoalan baru yang perlu mendapat perhatian jika anak tunarungu tetap saja harus bersekolah pada sekolah khusus atau SLB adalah jika anak-anak itu tempat tinggalnya jauh dari SLB, maka tentu saja mereka tidak akan dapat bersekolah. Usaha lain pun muncul dengan didirikannya asrama di samping sekolah khusus. Ataupun usaha lainnya mungkin dapat mendorong anak dapat bersekolah dengan cepat adalah dengan mengikuti pendidikan pada sekolah normal atau biasa dan disediakannya program-program khusus bila mereka tidak mampu mempelajari bahan pelajaran seperti anak normal. Yang terakhir ada bagi sosial anak tunarungu itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, bahwa kehilangan pendengaran akan mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hambatan seperti itu dapat diakibatkan dari rendahnya perkembangan kepribadian seperti harga dirinya kurang, malu-malu, merasa curiga dan cemburu yang berlebihan, merasa tidak diperlakukan dengan adil, sering diasingkan, dan memiliki perasaan yang depresif. Ya, mungkin segitu pembahasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.